Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya kepada kita yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita Allah terima dan terhitung menjadi amal soleh kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, sampai pada kita semua sebagai pengikutnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita bersama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena dengan berbekal takwa itulah Allah memudahkan jalan kita. Dengan berbekal takwa itu juga Allah memberikan rizki dari jalan yang tidak kita sangka. Dengan berbekal takwa itulah Allah mengeluarkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Dengan berbekal takwa itulah Allah menurunkan pertolongannya. Bahkan Allah berpesan kepada kita, janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan takwa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ashr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati untuk menepati kebenaran dan saling menasihati untuk menepati kebenaran. Sebuah surat yang teramat indah, syarat dengan nilai-nilai luhur untuk kita jadikan panduan dalam mengarungi kehidupan, termasuk saat kita melewati sebuah bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Marilah anak-anakku, kita cermati satu persatu dari surat Al-Ashr tersebut. Allah berfirman, demi masa. Masa adalah ungkapan lain dari waktu. Demikian berharganya waktu ini sampai-sampai orang barat mengatakan, time is money. Waktu adalah uang. Orang-orang Arab juga mengatakan, al-waktu kasyaif. Waktu laksana pedang. Demikian pentingnya waktu, maka orang yang menyanyiakannya akan rugi, bahkan termasuk orang yang celaka. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan dan jangan biarkan waktu lewat begitu saja tanpa makna. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada ayat berikutnya Allah berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Anak-anakku, iman adalah pondasi dan amal adalah sebagai bangunannya. Seorang yang beriman dan menghiasi imannya dengan amal soleh, maka Allah akan jauhkan dirinya dari kerugian. Karena bangunan amalnya adalah bangunan yang megah, menjulang lagi kokoh karena dibangun di atas pondasi iman. Isilah masa Ramadan yang singkat ini dengan ibadah yang maksimal dan optimal, sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Tapi ingatlah, semua harus atas landasan iman. Karena tanpa iman yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah, maka semua ibadah hanya laksana debu yang berterbangan sia-sia tanpa makna, hanya melahirkan kerugian dan kesia-siaan. Berikutnya Allah berfirman, saling menasihati dalam menepati kebenaran dan menepati kesabaran. Puasa adalah salah satu metode untuk melatih kesabaran. Kesabaran untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan
kotor. Siapa yang mampu menahan diri dari lapar dan haus, tetapi tidak mampu menahan lisan dari perkataan kotor, tidak mampu mengendalikan diri dari perbuatan tercela, maka puasanya bisa jadi sia-sia. Tidak didapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, sehingga puasa harus meliputi zahir dan batin, meliputi jasmani dan rohani. Tentunya semua ini membutuhkan kesabaran. Jika kita sabar dan ikhlas menjalaninya, maka insya Allah puasa kita tidak sia-sia. Puasa menjadi penuh makna, dijauhkan kita dari golongan orang-orang yang merugi. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah mari kita praktekkan nilai-nilai surat Al-Ashr ini dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan Mubarak ini. Dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya, ibadah yang sebaik-baiknya, teguh di atas al-haq, disertai kesabaran dalam menjalaninya. Semoga dengannya Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang yang merugi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.